Dwi Lestari menutup laptopnya dengan napas lega. Pekerjaan lepasnya sebagai desainer grafis seringkali menguras energi, terutama di malam-malam seperti ini. Ia mengusap matanya yang mulai lelah, lalu menatap jam dinding di kamarnya. Sudah pukul 10:15. Di luar, suasana rumah kos tampak sepi. Sebagian penghuni sudah tidur, sementara beberapa masih berbincang pelan di teras depan. Dwi bangkit dari kursinya dan berjalan menuju dapur kecil di pojok kamar untuk menuangkan segelas air. Saat itulah ketukan keras di pintu kamarnya mengagetkannya. Dwi buka pintunya. Ini penting, suara seorang laki-laki terdengar dari luar. Dwi mengernyit. Ia mengenali suara itu, suara yang pernah ia dengar beberapa hari lalu. Dengan ragu, ia berjalan ke pintu dan mengintip dari celah kecil. Di luar, seorang pria berseragam polisi berdiri dengan ekspresi datar. Ibtu Bayu Ramadan. Dwi membuka pintu dengan hati-hati. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Bayu menatapnya tajam. "Bisa kita bicara sebentar?" Dwi mengangguk pelan dan melangkah keluar. Bayu memberi isyarat agar mereka berbicara agak menjauh dari kamar kos yang mulai sepi. Langkah mereka berdua terhenti di dekat tangga menuju lantai bawah. "Ada masalah apa?" tanya Dwi, mulai merasa tidak nyaman. Bayu menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari saku bajunya. Ia menyodorkannya pada Dwi. "Ini bukti bahwa namamu terkait dalam sebuah kasus pencucian uang," kata Bayu dengan suara tenang namun tegas. Dwi mengernyit. "Apa maksudnya?" "Saya tidak tahu apa-apa soal ini." Bayu tersenyum tipis. "Tapi menurut laporan yang saya dapat, rekeningmu pernah menerima transfer dalam jumlah mencurigakan dari seorang tersangka dalam kasus ini." Dwi merasa darahnya berdesir. Ia berusaha mengingat apakah ia pernah menerima transfer aneh, tapi ia yakin tidak ada transaksi semacam itu di rekeningnya. "Itu pasti salah paham, Pak. Saya tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti itu," kata Dwi, suaranya mulai gemetar. Bayu melipat tangannya di dada. "Kalau begitu, kita bisa selesaikan ini dengan baik-baik. Atau aku bisa membawamu ke kantor malam ini juga." Dwi menatap Bayu dengan panik. "Tapi saya benar-benar tidak tahu apa-apa." Bayu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Sebenarnya ada cara agar ini tidak perlu berlanjut ke proses hukum. Tapi itu tergantung padamu." Dwi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Maksudnya?" Bayu mendekat sedikit. Suaranya merendah. "Kita bicara di tempat yang lebih tenang. Aku bisa membantumu asalkan kau mau bekerja sama." Dwi menelan ludah. Ia tahu bahwa kata bekerja sama yang dimaksud Bayu bukanlah sesuatu yang benar-benar adil. Dwi duduk di sebuah kafe kecil tak jauh dari rumah kosnya. Di depannya, Bayu mengaduk kopi tanpa tergesa. "Aku tahu kau tidak bersalah," kata Bayu tiba-tiba. Dwi terkejut. "Jadi ini hanya jebakan?" Bayu tersenyum kecil. "Bukan jebakan, tapi anggap saja ini sebagai kesempatan." Dwi menatap pria itu dengan waspada. "Kesempatan untuk apa?" Bayu meletakkan sendok kecilnya dan bersandar di kursinya. "Aku butuh seseorang sepertimu untuk membantuku dalam beberapa hal." Dwi merasa bulu kuduknya berdiri. "Membantu dalam hal apa?" Bayu menatapnya tajam. "Katakan saja, ada beberapa orang yang harus diawasi, beberapa klien, beberapa target. Aku butuh seseorang yang bisa mendekati mereka tanpa menimbulkan kecurigaan." Dwi menggeleng cepat. "Saya bukan orang seperti itu, Pak. Saya hanya bekerja sebagai desainer. Saya tidak bisa terlibat dalam hal semacam ini." Bayu menghela napas. "Kau tidak perlu langsung menolak, Dwi. Lagi pula, aku yakin kau tidak ingin reputasimu hancur karena tuduhan palsu, bukan?" Dwi menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa jika kasus ini sampai ke polisi, hidupnya akan berubah total. Bayu melanjutkan,
Aku memberimu waktu 2 hari untuk berpikir. Kalau kau setuju, kita bisa bicarakan detailnya lebih lanjut. Kalau tidak, ya, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Dwi merasa perutnya mual. Ia tidak bisa mempercayai ini. Ia hanya perempuan biasa yang menjalani hidupnya dengan tenang. Dan sekarang, seorang polisi berusaha menyeretnya ke dalam permainan yang ia sendiri tidak pahami. Bayu berdiri, memasukkan tangannya ke saku celana. Aku harap kau membuat keputusan yang bijak, Dwi. Dwi hanya bisa menatap punggung pria itu saat ia melangkah keluar dari kafe. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dwi duduk di kamarnya dengan tubuh gemetar. Ia masih mencoba memahami situasi yang baru saja menimpanya. Seorang polisi telah menjebaknya dengan tuduhan pencucian uang dan kini mencoba memaksanya untuk bekerja sama dalam sesuatu yang ia sendiri tak pahami. Tapi ada satu hal yang Bayu tidak tahu. Dwi bukanlah perempuan biasa. Ia adalah istri dari Kapten Ardi Pratama, seorang perwira TNI yang saat ini bertugas di Kesatuan Intelijen Militer. Dwi menatap ponselnya, jari-jarinya gemetar saat mengetik pesan. Ia ragu apakah ia harus memberitahu suaminya atau mencoba menyelesaikan ini sendiri. Ardi selalu berpesan agar ia memberitahunya jika menghadapi masalah serius. Tapi Dwi takut suaminya akan langsung mengambil tindakan yang bisa membuat keadaan semakin rumit. Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya menghapus pesannya dan memutuskan untuk berpura-pura tenang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Keesokan harinya, Dwi terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak sejak pertemuannya dengan Bayu semalam. Pikirannya terus dipenuhi oleh kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Saat ia sedang menyeduh kopi di dapur rumah kos, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Dwi menatap layar ponselnya dengan ragu sebelum akhirnya mengangkatnya. "Halo?" Suara di seberang terdengar berat dan tenang. "Pagi, Bu Dwi. Saya ingin bicara sebentar." Dwi langsung mengenali suara itu. "Bayu, saya belum mengambil keputusan," jawab Dwi cepat. Bayu terkekeh pelan. "Aku tidak menelepon untuk mendesakmu. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa waktumu tinggal sehari lagi." Dwi mengepalkan tangannya. "Saya tidak ingin terlibat dalam ini, Pak. Tolong jangan ganggu saya lagi." "Sayang sekali," kata Bayu santai. "Karena jika kau menolak, aku terpaksa menggunakan opsi lainnya." "Apalagi yang mau Anda lakukan?" tanya Dwi, suaranya sedikit bergetar. Bayu terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada dingin, "Mungkin suamimu ingin tahu lebih banyak tentang ini." Darah Dwi langsung membeku. Bayu tahu tentang Ardi. Dwi menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Apa maksud Anda?" "Jangan pura-pura tidak mengerti, Dwi," kata Bayu. "Aku tahu kau istri seorang perwira TNI, tapi jangan berpikir status itu bisa menyelamatkanmu. Aku punya bukti yang cukup untuk membuat hidupmu berantakan." Dwi mencoba menahan emosinya. "Anda tidak tahu siapa yang sedang Anda hadapi, Pak Bayu." Bayu tertawa kecil. "Oh, aku tahu persis. Dan aku penasaran, bagaimana reaksi suamimu jika dia tahu istrinya sedang dalam masalah hukum? Aku yakin karirnya bisa sedikit terganggu, bukan?" Dwi menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa ancaman Bayu tidak bisa dianggap remeh. Tapi ia juga tahu sesuatu yang Bayu tidak ketahui. Ardi bukan tipe orang yang bisa ditekan begitu saja. Dwi menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Malam harinya, Ardi baru pulang dari dinas. Ia masuk ke rumah kos yang mereka tinggali sementara. Melepas sepatu dengan wajah lelah, Dwi menatap suaminya lama sebelum akhirnya berkata, "Mas, aku perlu bicara."
Ardi menatap istrinya, membaca ekspresi di wajahnya. Ada apa? Dwi menghela napas. Ada seseorang yang mencoba menjebakku. Ardi langsung memasang ekspresi serius. Siapa? Ibtu Bayu Ramadan, seorang polisi, jawab Dwi pelan. Ardi mengerutkan kening. Nama itu tidak asing baginya. Ia pernah mendengar nama Bayu disebut dalam beberapa laporan intelijen tentang oknum polisi korup yang sering memeras orang-orang dengan modus tuduhan palsu. Dia mengancammu? Tanya Ardi, suaranya lebih dingin dari biasanya. Dwi mengangguk. Dia menuduh aku terlibat pencucian uang, tapi aku tahu ini jebakan. Dia ingin aku melakukan sesuatu untuknya. Ardi tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap kosong ke depan, seolah sedang menganalisis situasi. Kemudian, dengan tenang, ia berkata, "Kita harus bermain lebih cerdas dari dia." Dwi menatap suaminya, sedikit terkejut. "Maksud Mas?" Ardi tersenyum kecil. "Jika dia ingin menjebakmu, maka kita akan balik menjebaknya." Dwi merasakan ketegangan di dalam dirinya sedikit mereda. Ia tahu bahwa suaminya bukan orang yang mudah dikalahkan. 2 hari kemudian, Dwi menerima telepon dari Bayu. "Sudah buat keputusan?" tanya Bayu dengan nada santai. Dwi mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Baiklah, aku setuju bertemu lagi." Bayu tertawa kecil. "Bagus, kita bertemu di tempat biasa, pukul 8 malam." Dwi mengiyakan dan menutup telepon. Ia menoleh ke Ardi yang berdiri di dekatnya. Ardi mengangguk. "Bagus, sekarang kita buat dia masuk perangkap." Malam itu, Dwi tiba di lokasi pertemuan dengan wajah tenang. Bayu sudah menunggunya di sudut kafe yang sepi. "Aku tahu kau akhirnya akan mengambil keputusan yang benar," kata Bayu sambil tersenyum. Dwi menatapnya dengan datar. "Aku hanya ingin tahu lebih banyak dulu sebelum mengambil tindakan." Bayu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Tindakan seperti apa?" Sebelum Dwi sempat menjawab, suara lain terdengar dari belakang Bayu. "Tindakan seperti menangkap polisi korup." Bayu terdiam. Ia menoleh perlahan dan melihat 3 orang pria berseragam TNI berdiri di belakangnya. Salah satunya adalah Kapten Ardi. Ardi menatap Bayu tajam. "Kau sudah terlalu jauh bermain, Bayu." Wajah Bayu berubah pucat. Ia mencoba bersikap tenang. "Ini salah paham." "Salah paham?" Ardi mendekat dan meletakkan sebuah dokumen di meja. "Ini semua bukti pemerasan yang kau lakukan terhadap beberapa korban. Kau pikir aku tidak tahu?" Bayu menelan ludah. Ia mencoba bangkit dari kursinya, tapi 2 orang anggota TNI segera menahannya. "Mulai sekarang, kau tidak bisa lagi bermain dengan seenaknya," kata Ardi dingin. Bayu hanya bisa diam. Ia tahu bahwa kali ini ia telah kalah. Dwi menatap suaminya dengan lega. Permainan sudah berakhir, dan kali ini keadilan berada di pihak yang benar. Bayu berusaha mengendalikan napasnya yang mulai tak beraturan. Matanya menatap ke sekeliling, mencari celah untuk lolos, tapi tidak ada jalan keluar. 2 anggota TNI berdiri di sampingnya, siap menahan gerak-geriknya. Ardi duduk di depan Bayu, menatapnya dengan sorot mata tajam yang membuat pria berseragam polisi itu semakin gelisah. "Kau pikir bisa mempermainkan istriku begitu saja?" Suara Ardi terdengar datar, namun penuh tekanan. Bayu berusaha tersenyum kecil. "Dengar, Kapten, aku rasa kita bisa menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Aku hanya menjalankan tugas." Ardi tertawa kecil, tapi tanpa sedikit pun kehangatan. "Tugas? Memeras orang dengan tuduhan palsu, itu tugasmu?" Dwi, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Kau tidak hanya mencoba menjebakku, tapi juga mengancam suamiku. Aku ingin tahu, sebenarnya sudah berapa banyak korban yang kau jebak seperti ini?" Bayu mengusap wajahnya, berusaha tetap tenang. "Aku hanya menjalankan perintah, Dwi. Aku tidak bekerja sendiri.
Ardi memperhatikan perubahan ekspresi Bayu. Ia menyadari sesuatu. "Jadi kau hanya pion?" Bayu menghela napas, lalu menatap Ardi dengan serius. "Aku bisa memberikan informasi lebih dalam jika aku mendapatkan jaminan." Ardi menatap anak buahnya, lalu kembali menatap Bayu. "Jaminan apa?" Bayu menegakkan tubuhnya. "Kalian bisa menangkapku sekarang, tapi aku bukan target utamanya. Ada orang yang jauh lebih besar yang menarik tali di balik semua ini." Dwi bertukar pandang dengan Ardi. Mereka tahu Bayu mungkin berkata jujur, tapi bisa saja ini hanya upaya terakhirnya untuk lolos dari hukuman. "Siapa yang kau maksud?" tanya Ardi. Suaranya tetap dingin. Bayu menelan ludah. "Kompol Rendra. Dia dalangnya." Dwi menyipitkan mata. "Kompol Rendra? Polisi senior itu?" Ardi mendengus. "Tak heran, dia memang punya reputasi kotor." Bayu mengangguk. "Aku cuma menjalankan perintahnya. Dia punya jaringan yang lebih luas. Kalau kalian menangkapku sekarang, dia pasti akan menyingkirkanku sebelum aku bisa bicara lebih banyak." Ardi berpikir cepat. Jika Bayu benar-benar bisa menjadi saksi untuk membongkar jaringan ini, mereka harus bertindak hati-hati. "Baik," kata Ardi akhirnya. "Kau akan kami bawa ke tempat yang aman. Tapi kalau kau macam-macam..." "Aku tahu," potong Bayu cepat. "Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam ini. Aku hanya ingin keluar hidup-hidup." Ardi memberi isyarat kepada anak buahnya. "Bawa dia ke markas. Pastikan dia dalam pengawasan ketat." Bayu berdiri perlahan, lalu berjalan dengan kawalan ketat keluar kafe. Dwi menghembuskan napas panjang. "Kau yakin kita bisa mempercayainya?" Ardi menatap ke arah mobil yang membawa Bayu pergi. "Aku tidak percaya padanya, tapi aku percaya pada bukti yang bisa kita dapat darinya." Dwi mengangguk. Ia tahu ini belum berakhir. Malam itu, setelah memastikan Bayu dalam pengawasan yang ketat di markas TNI, Ardi duduk di ruangannya, memeriksa kembali dokumen-dokumen yang baru saja ia dapatkan. Kasus ini ternyata jauh lebih besar dari yang ia kira. Kompol Rendra sudah lama diduga terlibat dalam berbagai kasus pemerasan dan rekayasa hukum, tapi belum ada cukup bukti untuk menjatuhkannya. Kini dengan kesaksian Bayu, peluang untuk menjatuhkan jaringan kotor ini semakin besar. Tapi ada satu hal yang mengganggunya. Orang seperti Rendra tidak akan tinggal diam jika tahu bawahannya mulai goyah. Dering ponsel menginterupsi pikirannya. Ia melihat nama di layar. 2. Segera Ardi mengangkatnya. "Halo!" Dari seberang telepon, suara Dwi terdengar panik. "Mas, ada yang mencariku tadi malam." Ardi langsung berdiri. "Siapa?" "Aku tidak tahu. 2 orang, berpakaian preman. Mereka menanyakan keberadaanku pada penjaga rumah kos. Tapi untungnya aku sedang tidak ada di sana." Ardi mengepalkan tangannya. "Ini pasti bukan kebetulan. Ambil barang-barang yang perlu. Aku akan menjemputmu sekarang," kata Ardi tegas. Dwi mengangguk meski tahu suaminya tak bisa melihatnya. "Baik, Mas." Ardi menutup telepon dan langsung mengambil senjatanya. Ia tahu satu hal pasti. Mereka telah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih berbahaya. Dan kali ini tidak akan ada belas kasihan. Malam itu, Ardi melaju cepat menuju rumah kos tempat Dwi tinggal. Ia tidak membawa anak buahnya. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar kemungkinan rencana mereka bocor. Ini bukan sekadar operasi biasa. Ini adalah perang bayangan melawan musuh yang licin dan memiliki koneksi kuat. Sesampainya di rumah kos, Dwi sudah menunggunya di depan dengan sebuah koper kecil. Wajahnya masih terlihat tegang. "Ayo," kata Ardi singkat. Membuka pintu mobil, Dwi masuk tanpa banyak bicara. Ia tahu suaminya sedang dalam mode bertahan dan menyerang. Saat Ardi seperti ini, tidak ada gunanya banyak bertanya. Setelah beberapa menit berkendara dalam diam,
Dwi akhirnya berbicara. Jadi, apa langkah selanjutnya? Ardi tetap fokus pada jalan. Bayu sudah aman di markas. Sekarang kita harus membuat Kompol Rendra keluar dari persembunyiannya. Jika dia mulai bergerak mencari Bayu, itu berarti dia tahu rahasianya hampir terbongkar. Dwi menggigit bibirnya. Dan kalau dia tahu aku juga bagian dari ini. Ardi menoleh sekilas ke arah istrinya. Dia sudah tahu. Dwi terdiam. Ia sudah menduganya, tapi mendengar itu langsung dari mulut Ardi membuatnya semakin sadar bahwa nyawanya dalam bahaya. Tiba-tiba, sebuah motor hitam yang sejak tadi membuntuti mereka melaju lebih cepat dan berusaha menyalip dari kiri. Ardi langsung siaga. Pegangan! Dwi mencengkeram sabuk pengaman saat motor itu tiba-tiba memepet mobil mereka. Dan dor! Sebuah peluru menghantam kaca samping, nyaris mengenai kepala Ardi. Brengsek! Ardi membanting setir ke kanan, mencoba menghindari tembakan berikutnya. Mobilnya hampir menabrak pembatas jalan, tapi ia berhasil mengendalikannya. Sementara itu, pria di atas motor yang mengenakan helm full face mengangkat pistolnya lagi. Ardi tidak memberi kesempatan. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik pistolnya dan dor! Tembakan Ardi tepat mengenai bahu si penyerang. Motor itu oleng sebelum akhirnya menabrak trotoar, membuat pengendaranya terlempar. Ardi tidak berhenti. Kita harus keluar dari sini sebelum mereka mengirim lebih banyak orang. Dwi hanya bisa mengangguk, masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Ardi mempercepat mobilnya, meninggalkan lokasi dengan cepat sebelum polisi setempat tiba di tempat kejadian. Mereka tidak lagi hanya melawan jaringan korupsi. Kini, mereka melawan orang-orang yang siap membunuh untuk melindungi rahasia mereka. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah safe house, rumah aman milik seorang rekan Ardi yang berada di pinggiran Bogor. Dwi duduk di sofa, masih memproses kejadian tadi. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Ardi berjalan mondar-mandir di ruangan itu, berpikir keras. Bayu mungkin benar, Rendra pasti tahu kita sudah dekat dengan sesuatu yang bisa menjatuhkannya. Dwi memijat pelipisnya, dan sekarang dia mengincar kita. Ardi mengangguk, tapi dia tidak akan menyangka bahwa kita juga sudah menyiapkan jebakan untuknya. Dwi menatap suaminya, mencoba membaca pikirannya. Apa maksudmu? Ardi tersenyum kecil, tetapi sorot matanya penuh dengan rencana. Kita akan membuat Rendra berpikir bahwa Bayu sudah membocorkan semua rahasianya ke pihak yang lebih tinggi. Jika dia merasa sudutnya semakin sempit, dia pasti akan membuat langkah terakhirnya. Dan saat dia bergerak, kita tangkap dia. Dwi menelan ludah. Itu berisiko. Ardi duduk di sampingnya. Semuanya dalam permainan ini berisiko. Tapi jika kita tidak mengambil langkah lebih dulu, mereka yang akan menghancurkan kita. Dwi menarik napas dalam-dalam. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Dari seorang desainer grafis biasa, kini ia menjadi bagian dari permainan mematikan antara kepolisian dan militer. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lari. Baik, katanya akhirnya. Apa yang harus aku lakukan? Ardi tersenyum bangga pada istrinya. Kau akan menjadi umpan. Dwi menatap suaminya dengan kaget. Apa? Ardi menatapnya dalam-dalam. Rendra berpikir kau hanya korban. Dia tidak akan menyangka bahwa kau sebenarnya bagian dari jebakan ini. Itu membuatmu jadi senjata terbaik kita. Dwi menggigit bibirnya. Ia tahu ini berbahaya, tapi jika itu satu-satunya cara untuk menjatuhkan orang-orang seperti Rendra, maka ia siap. Ardi meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kita akan menyelesaikan ini bersama-sama. Dwi mengangguk. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya.
Ini tentang keadilan. Dwi duduk di dalam sebuah kafe di Jakarta Selatan, berpura-pura menikmati kopinya sambil menunggu. Sesuai rencana, ia telah menyebarkan rumor bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Ia juga membiarkan informasi bocor bahwa ia ingin bertemu seseorang yang bisa melindunginya. Dan sesuai dugaan Ardi, Rendra mengirim orangnya. Seorang pria berbadan tegap dengan jas hitam masuk dan berjalan mendekatinya. Dwi Lestari, Dwi mengangguk pelan. "Siapa Anda?" Pria itu tersenyum tipis. "Seseorang yang bisa membantumu keluar dari masalah." Dwi berpura-pura ragu. "Saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayai Anda." Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Jujur saja, kau tidak punya banyak pilihan." Dwi menghela napas, berpura-pura pasrah. "Apa yang kalian inginkan?" Pria itu menatapnya tajam. "Sederhana, kami hanya ingin tahu apa yang sudah kau katakan pada suamimu." Dwi menatap pria itu dengan ekspresi takut yang telah ia latih sebelumnya. "Tidak banyak, hanya tentang Bayu dan orang yang mengendalikan semuanya." Mata pria itu menyipit. "Dan siapa yang mengendalikan semuanya?" Dwi berpura-pura berpikir, lalu berkata pelan, "Kompol Rendra." Pria itu tersenyum kecil. "Bagus." Tapi sebelum ia sempat melakukan sesuatu, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Bagus untuk siapa?" Pria itu menegang. Dan sebelum ia sempat menoleh, Ardi dan timnya sudah mengepung meja itu. "Jangan bergerak," kata Ardi tegas. Pistolnya terarah tepat ke kepala pria itu. Dwi tersenyum kecil. "Sepertinya aku memang punya banyak pilihan sekarang." Pria itu menatap sekelilingnya, sadar bahwa ia telah masuk perangkap. Ardi menatap pria itu dengan dingin. "Sekarang, ayo bicara. Katakan pada kami, di mana Rendra?" Dan permainan baru saja dimulai. Pria berjas hitam itu menatap Ardi dengan ekspresi tak percaya. Ia tahu, satu gerakan saja, nyawanya bisa melayang. "Aku tidak tahu di mana Rendra," katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Ardi mendekatkan pistolnya. Jawaban yang salah. Dwi menatap pria itu dengan tenang. "Kami tahu dia sedang dalam pelarian, tapi dia pasti butuh seseorang untuk melindunginya. Kau tahu di mana dia bersembunyi, kan?" Pria itu menelan ludah, lalu menggeleng pelan. "Aku hanya perantara. Aku tidak tahu pasti, tapi Rendra punya tempat rahasia di luar kota. Sebuah villa di daerah puncak. Jika dia merasa terancam, kemungkinan besar dia ada di sana." Ardi bertukar pandang dengan Dwi. Ini adalah kesempatan mereka. Tanpa membuang waktu, Ardi memberi isyarat kepada anak buahnya bahwa kita akan pastikan dia tidak bisa memperingatkan Rendra. Dua anggota TNI segera menggiring pria itu keluar dari kafe. Sementara Ardi dan Dwi bersiap untuk tahap terakhir. Mereka akan mengakhiri ini malam ini. Malam itu, Ardi, Dwi, dan satu tim gabungan TNI Polri bergerak menuju villa yang disebutkan pria tadi. Lokasinya terpencil, di tengah hutan di puncak. Jalan menuju ke sana sempit dan berkelok, tapi Ardi tidak ragu. Dwi, yang duduk di sampingnya, memeriksa senjata yang diberikan kepadanya. "Aku masih tidak percaya aku terlibat sejauh ini." Ardi meliriknya. "Aku juga tidak pernah membayangkan kita akan melalui ini bersama. Tapi aku tidak bisa melakukannya tanpamu." Dwi tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Baiklah, kita akhiri ini bersama." Begitu mereka mendekati villa, Ardi mengangkat tangannya memberi isyarat kepada timnya untuk berhenti. Mereka keluar dari kendaraan dan mulai bergerak dengan hati-hati. Dari kejauhan, villa itu terlihat besar dan sunyi. Tapi Ardi tahu, ini hanya ilusi. Ia memberi isyarat, dan timnya mulai menyebar, mengepung bangunan itu. Kemudian, dengan satu gerakan cepat, Ardi menendang pintu depan. "Brak! Semua diam di tempat!" teriaknya.
Di dalam, beberapa pria bersenjata terkejut dan langsung mengangkat senjata mereka. Dor, dor, dor. Baku tembak pun terjadi. Ardi dan timnya berlindung di balik furnitur, membalas tembakan dengan presisi. Dwi bersembunyi di belakang pilar, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat seorang pria mencoba kabur lewat jendela samping, dan dengan cepat ia mengarahkan pistolnya. Dor! Pria itu jatuh tersungkur. Ardi melirik ke arahnya dan tersenyum bangga. Kau makin ahli. Dwi hanya mengangkat bahunya. Terpaksa, mereka terus maju, menembus lantai atas. Saat mencapai sebuah ruangan besar, mereka menemukan Rendra berdiri dengan ekspresi tenang, pistol di tangannya. Kalian akhirnya menemukanku, katanya santai. Ardi menodongkan senjatanya. Permainanmu sudah selesai, Rendra. Rendra tertawa kecil. Kau pikir bisa menangani ini dengan mudah? Aku sudah terlalu dalam di jaringan ini. Menjatuhkanku tidak akan mengubah apapun. Ardi maju selangkah. Tapi setidaknya kita bisa memulai perubahan. Tiba-tiba Rendra bergerak cepat, mengangkat pistolnya. Dor! Tapi sebelum ia sempat menarik pelatuknya, sebuah peluru lebih dulu menembus dadanya. Dwi, dengan tangan yang masih bergetar, menatap pistolnya dengan tak percaya. Ia yang menembaknya. Rendra terhuyung, lalu jatuh ke lantai dengan darah mengalir dari dadanya. Ia menatap Dwi dengan mata penuh kebencian sebelum akhirnya tak bergerak lagi. Hening memenuhi ruangan. Ardi menatap istrinya. Kau baik-baik saja? Dwi menarik napas dalam lalu mengangguk. Ya, aku hanya ingin ini semua berakhir. Ardi tersenyum lalu meraih tangannya. Kita berhasil, ini sudah berakhir. Tim mereka segera mengamankan lokasi. Dengan kematian Rendra dan bukti-bukti yang mereka temukan di villa itu, jaringan korupsi yang telah beroperasi selama bertahun-tahun akhirnya terbongkar. Beberapa minggu kemudian, kasus ini menjadi berita utama di seluruh negeri. Banyak polisi korup yang ditangkap, dan sistem mulai dibersihkan perlahan. Di sebuah kafe kecil, Ardi dan Dwi duduk berdua, menikmati kopi mereka. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Dwi. Ardi tersenyum. Mungkin kita bisa kembali menjalani hidup normal. Dwi tertawa kecil. Setelah semua ini, aku rasa hidup kita tidak akan pernah benar-benar normal lagi. Ardi mengangkat gelas kopinya. Setidaknya kita bisa mencoba. Dwi tersenyum, lalu mengangkat gelasnya juga. Untuk keadilan, mereka bersulang. Di luar, matahari terbenam perlahan, menandakan akhir dari sebuah babak dan awal dari kehidupan yang baru.